gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, berbicaralah Engkau Tuhan pada kami hari ini melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, tertanam, dan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Gembala yang bersama kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur 23. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Roma pasal 4 sampai pasal yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setiap manusia ingin hidup aman, tenang, dan tercukupi.
Tetapi dunia yang tidak pasti sering menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Mazmur 23 hadir sebagai pengingat bahwa hidup yang bergantung kepada Tuhan akan selalu disertai dengan damai sejahtera karena kita memiliki gembala yang selalu bersama kita. Dalam bahasa Ibrani, kata gembala adalah ra'ah, yang berarti menjaga, memelihara, menuntun, memberi makan, dan melindungi. Jadi ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ia sedang menyatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengurus seluruh hidupnya dengan kasih dan tanggung jawab yang sempurna. Mengapa Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala? Yang pertama, karena pengalaman pribadinya. Sebelum menjadi raja, Daud adalah gembala domba dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Ia tahu persis bagaimana gembala harus melindungi, mencari, dan merawat domba-dombanya, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36. Maka Daud mengerti sebagaimana ia menjaga dombanya, Tuhan juga menjaga hidupnya dengan kasih. Lalu yang kedua, karena gambaran gembala mencerminkan kedekatan dan keintiman. Seorang gembala hidup di tengah kawanan dombanya, mengenal mereka satu persatu. Ini menunjukkan hubungan yang personal dan penuh perhatian seperti hubungan Tuhan dengan umatnya. Dalam Yohanes 10 ayat 3-4. Karakter gembala yang baik menurut Mazmur 23. Yang pertama, penyedia yang setia. Ia mencukupi kebutuhan kita. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam ayat 1-2. Lalu yang kedua, pemulih dan pembimbing. Ia menuntun ke jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam ayat yang ketiga. Lalu yang ketiga, pelindung di masa gelap. Ia menyertai dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam ayat yang keempat. Lalu yang keempat, pemberi kemenangan dan sukacita. Ia menyediakan hidangan di tengah musuh. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam ayat yang kelima. Lalu terakhir yang kelima, setia sampai kekekalan, kasih dan kemurahannya mengejar kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam ayat yang ke-6. Lalu bagaimana sikap kita sebagai domba-dombanya? Yang pertama, taat mendengar suara gembala. Dalam Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku. Lalu yang kedua, percaya penuh kepada pimpinannya. Dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu yang ketiga, tinggal dekat dengan gembala. Dalam Yakobus 4 ayat 8 yang mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Setelah mempelajari kitab Mazmur 23 dan merenungkannya, maka kita akan mengerti bahwa memiliki Yesus sebagai gembala akan membawa hal yang baik, yaitu dirinya sendiri ke dalam hidup kita. Belajar mempercayainya berarti menyerahkan seluruh hidup untuk dituntunnya. Maka kita akan mengalami damai, pemulihan, dan kasih setia yang tidak berkesudahan. Refleksi kita pada hari ini, apakah aku sungguh-sungguh membiarkan Tuhan menjadi gembala dalam hidupku, atau aku masih berjalan menurut kehendakku sendiri? Apakah aku sudah mempercayakan masa depan, pekerjaan, dan keluargaku di tangannya? Hari ini, marilah kita belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa.
Biarlah firman-Mu merema bagi kami ya Bapa. Bapa, kami ingin sungguh-sungguh membiarkan Tuhan menjadi gembala kami dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menjadikan kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Engkau yang memberikan kami hidup yang damai sejahtera ya Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami, pekerjaan kami, studi kami, dan keluarga kami, dan dimanapun hidup kami berada, biarlah kami menjadi terang-Mu ya Bapa. Engkau adalah gembala kami yang baik, Engkau adalah gembala kami yang sungguh luar biasa. Tidak ada gembala-gembala lain yang dapat menggantikan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, hidup kami di dunia ini menjadi kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.